kenapa ada nasi yang harga 5.000 zaman sekarang kan. Saya pikir, andai kan saya punya rumah makan, saya mau jadikan gratis. Assalamualaikum, jumpa lagi di Cerita Nasya, cerita informatif di Sumatera Barat, Rancak Bana. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Siapa sih yang nggak tahu dengan nasi Padang? Di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, kita bisa menemui masakan Padang di restoran-restoran. Boleh dibilang, nasi Padang juga termasuk makanan yang cukup mahal, bisa mencapai 30.000 per bungkus. Nah, di Padang sendiri, nasi Padang dijual dari seharga 10.000 sampai 20.000-an per bungkus. Tapi ternyata ada juga loh yang menjual 5.000 per bungkus. Wah, itu di mana ya? Yuk deh, nonton liputan ini sampai habis. Yang pertama, ada nasi Ampera Uni Yesi, berada di depan kantor lurah belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Nasi Padang yang dijual di sini, lauk pauknya beragam. Ini dia. Ada pale badak, tempe dan tahu goreng, telur dadar, sayur rimbang campur udang, ikan asin, ikan lado hijau, gulai toco, telur balado, dan sambal lado. Lengkap ya. Bisa dibungkus maupun langsung makan di sana. Hanya 5.000. Kalau pakai nasi tambah, kata Uni Yesi, jadi 7.000. Gimana ya komentarnya bagi yang sudah mencoba? Ini porsi nasi yang saya cari. Maksudnya kalau nasi Padang itu kan kalau kita beli nasi rames itu kan banyak porsinya. Nah kalau ini kemasannya tuh pas buat kita yang tidak terlalu suka makan banyak. Jadi sambalnya pun sambal rumahan. Jadi tidak nasinya tidak terbuang jadinya. Jadi kita makan porsinya pas. Dan rasanya pun juga enak. Ya, karena rasanya juga enak bang. Anak saya suka kan. 5.000 sih nggak ada mbak. 10.000 ada, cuman dari kualitas rasa kan bisa dibedakan kan gitu. Saya juga sering kok nyoba nasi 10.000 itu, tapi rasanya nggak enak juga. Mau coba aja, karena harganya cukup murah. Juga ada menunya macam-macam. Kita mau coba, siapa tahu bisa jadi langganan ya bu ya. Kita promosikan juga sama kawan-kawan. Penasaran sih, soalnya udah lama tinggal di sini kan, dekat sini. Tapi belum tahu, kayak penasaran gitu. Kenapa ada nasi yang harga 5.000 zaman sekarang kan? Ya pengen nyoba aja. Satu di harga, kalau untuk rasa ya pasti pengen coba dulu lah kan, karena 5.000 zaman sekarang gitu loh. Hari gini paling enggak pasti 10.000 gitu loh. Jarang ada yang 5.000 lah. Konsumen antusias semua ya. Kita tanya yuk sama Uni Yesi. Awalnya kenapa mau berjualan nasi Padang 5.000 ini? Awalnya mulai pandemi, keluarga saya kan jualannya di sekolah semua. Karena sudah vakum di rumah, itu dia kan nggak jalan lagi, numpuk jadinya kan. Jadi pikir-pikir, uang sudah mulai habis. Ya udah, ada ide kayak gini. Waktu itu modalnya cuman 200 atau 300-an lah. Uang kan lagi seret tuh, lagi susah orang. Jadi dengan harga 5.000, dengan lontong yang 7.000, ini ada nasinya, pasti orang mau pilih nasi kan. Cuma nasi segitu juga, maka saya pakai styrofoam. Kalau nasi dibungkus kan dikit bentuknya, maka saya kasih itu.
misalnya sayur, kalau saya pergi ke pasar ada yang murah saya beli. Nah, dikasih sayur, kasih tahu, tempe kan udah banyak. Nah, nanti ikan apa yang murah saya beli. Pokoknya apa yang murah lah. Jadi porsi orang kita tidak dikurangi. Memang capeknya iya, tapi biarlah orang tertolong saya juga dapat. Saya tidak keluarkan biaya makan lagi. Udah ada lagi di sini. Ya modalnya udah dapat, lebih sedikit udahlah dengan segini kan. Untuk bertahan, ya sistem bertahan lah sekarang. Sampai pandemi ini. Yang kedua, ada warung makan ala Ananda di Jalan Bawal, Budakarang, Padang. Di sini, lauk pauknya berganti-ganti tiap hari dan konsumen boleh ambil sendiri, kecuali nasi diambilkan oleh pemilik kedai. Ada mie goreng, sambal lado patai, kembung balado, ikan goreng, sayur anyang, kerupuk, gulai paku campur tempe, dan kentang balado. Banyak sekali ya lauk pauknya. Apa ya kata mereka yang sudah mencoba masakan di sini? Kalau masalah makanannya ya terjangkau lah sama kantong-kantong kita, mungkin bisa suka juga nanti. Nah, itu orang yang kurang mampu bisa lah makan. Nah, kalau rasanya rasa masakan kampung Ya katanya sih enak, harganya bersahabat gitu lah. Zaman-zaman susah kayak gini kan kita kaget juga ya. Ada 5.000 gitu. Kalau 10.000 kan umumnya banyak sekarang. Tahu ini 5.000 gitu ya. Jadi bilang sama teman, katanya orang yang punya mau berbagi gitu. Nah, akhirnya kita coba. Ya. Penasaran? Kita tanya yuk sama pemilik rumah makan, apa motivasinya? Awal rumah makan ini saya dirikan memang seperti biasa, rumah makan biasa, ampera biasa, dan harganya juga sampai 12.000, 18.000 gitu. Ya masakan biasa namanya, nasi biasa lesehan. Tapi setelah masuk ke COVID, ketika itu pertama kali COVID, kantor perusahaan saya tutup, terus tambah toko saya tutup, semuanya pada tutup. Jadi saya mikir itu staf karyawan mau diapain, dipulangin itu tidak memungkinkan, karena staf dan karyawan saya itu kebanyakan dari kampung, dari desa, dan anak petani biasanya. Jadi saya mikir mau kemana ini menyelamatkan. Andaikan pun kita memberikan anggaran untuk mereka pulang, itu pun juga tidak akan mencukupi gitu. Akhirnya saya jahit masker gratis awal pertama COVID pulang. Jahit masker, saya bagi-bagikan ke lapangan. Nah, nampaklah tuh orang bagikan nasi. Kayaknya orang Gojek dan orang di luar tuh kayaknya ngerbu kali gitu. Kayaknya senang kali lah dapat nasi tuh. Saya pikir, andaikan saya punya rumah makan yang sekarang itu kita bina, saya mau jadikan gratis gitu. Nah, tapi sampai sekarang belum bisa digratiskan, masih bisa dijual 5.000 karena beli beberapa kertas yang mesti tukang bungkusnya juga. Berjalan dengan waktu, akhirnya saya ambil keputusan dengan segala keyakinan. Habis sholat tahajud saya ambil keputusan besok pagi saya akan buka rumah makan 5.000. Yang biasanya kita gratiskan setiap Jumat, sekarang tidak. Setiap Jumat tetap rutin, tapi yang 5.000-nya kita rutinkan dari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 malam. Dengan makanan ngambil sendiri, nasinya kita yang ngambilin, lauk pauknya diambil oleh orang pendatang sebagai orang pergi pesta. Jadi dia menikmati dan tidak merasa COVID itu ada gitu. Dan malah setelah saya bikin rumah makan 5.000, saya bisa mendirikan pabrik sabun rangkling, sabun cuci piring, sabun kain, dan bisa menciptakan koperasi, tenaga kerja bertambah. Dan alhamdulillah sekarang juga lagi buka untuk bantu untuk bikin mie ayam 5.000 dan bakso 5.000. Intinya setiap apa yang ditanam itu pasti ada yang lebih yang kita dapatkan. Upaya bertahan di tengah pandemi ternyata membuat berkah bagi sebagian orang. Sampai jumpa di Tanah Syarah Budakarang.